Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Wardini. Saya merupakan dosen di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Kebetulan sedang menempuh program studi S3 di Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas 11 Maret. Dan kali ini saya akan mencoba membagikan tips menulis cerpen untuk tugas mata kuliah Bapak Dr. Cerpen merupakan salah satu karya sastra yang banyak diminati, baik dalam bidang-bidang penulisan dalam bentuk buku maupun dalam bentuk koran. Nah, kali ini saya akan membagikan tips menulis cerpen di media massa. Berikut ini akan saya berikan tips-tipsnya. Mari kita simak selengkapnya melalui beberapa slide tayangan yang akan saya sampaikan. Selamat mencoba! Berikut ini tips menulis cerpen di media massa bagi penulis pemula. Tips menulis cerpen terdiri dari beberapa langkah. Langkah yang pertama yaitu ide cerita yang menarik. Bagaimana Anda bisa mendapatkan ide cerita yang menarik? Anda bisa mendapatkannya dari membaca berbagai macam buku atau berdasarkan pengalaman yang ada di sekitar Anda. Karena karya sastra merupakan cerminan dari kenyataan. Langkah selanjutnya memahami karakteristik di media massa. Karakteristik di media massa tentu berbeda-beda. Misalnya saja dengan koran Kompas lebih sering mengangkat cerpen dengan tema-tema sosial. Begitu juga halnya dengan di Jawa Pos. Namun ada sedikit perbedaan, koran di Jawa Pos lebih mengedepankan unsur-unsur kebudayaan, sementara di Republika lebih cita-cita yang bernuansa Islam. Jangan lupa langkah selanjutnya yaitu mengandung pesan moral. Cerpen yang baik tentunya ada pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Selanjutnya membuat judul cerita yang menarik. Judul cerita yang menarik dapat Anda ambil dari nama tokoh, nama tempat, atau konflik yang ada di dalam cerita tersebut. Langkah selanjutnya yaitu gaya bahasa yang menarik. Bagaimana cara mencari gaya bahasa yang menarik? Tentunya Anda harus rajin membaca tata bahasa baku bahasa Indonesia, karena di sana banyak kosakata-kosakata yang belum digunakan oleh para penulis sehingga Anda memiliki ciri khas tersendiri. Langkah selanjutnya yaitu membuka paragraf yang menarik. Pada paragraf pembuka, Anda tentunya tidak usah menjabarkan tentang karakter tokoh, latar, atau setting secara detail. Hal tersebut untuk meningkatkan pemahaman pembaca dengan rasa ingin tahu mereka yang tinggi. Sehingga ada baiknya nih ketika paragraf pembuka Anda bisa menampilkan konflik terlebih dahulu. Langkah selanjutnya yaitu ending yang tak biasa. Jangan membiasakan suatu cerita itu dengan mematikan tokohnya. Anda bisa mencari ending-ending yang lainnya sehingga karya Anda tidak mengecewakan para pembacanya. Berikut ini tata cara penulisan. Tulis cerpen sesuai ketentuan masing-masing media massa. Media massa memiliki ketentuan tersendiri. Untuk cerpen kurang lebih 5.000 sampai 10.000 karakter tergantung koran yang Anda tuju. Ukuran kertas kanvas spasi 1,5 kecuali yang diberi keterangan lain. Jangan lupa tulis nama pengarang di bawah judul cerpen. Sertakan biodata singkat padat setelah cerpen. Tidak perlu panjang-panjang ya, kurang lebih 50-80 kata. Di bawah biodata cantumkan alamat, nomor ponsel,
nomor rekening. Nah, berikut ini contoh surat pengantar untuk mengirimkan cerpen ke media massa. Di awal, yaitu ada ucapan untuk redaktur cerpen Kompas, kemudian perihal dengan surat Anda, tulis judulnya, kemudian cerpen Anda itu mengisahkan tentang apa, kemudian permohonan untuk dipublikasikan. Nah, ada tips untuk penulis pemula. Untuk penulis pemula bisa terlebih dahulu membuat cerpen dengan genre cerita misteri. Kenapa? Karena karakternya tidak lebih banyak dari cerpen biasanya. Untuk cerita misteri hanya sekitar 1.500 karakter dan Anda dapat mengirimkannya ke koran Merapi. Berikut ini adalah contoh cerita misteri yang pernah dimuat di koran Merapi. Cerita ini saya tulis berdasarkan mitos yang ada di desa, yaitu tentang pencurian yang mengandung mistik, ilmu gaib, yang saya berjudul dengan pohon berdarah di kaki bukit. Nah, di masyarakat di daerah Yogyakarta, ketika ada seorang pencuri dan dia lari ke hutan dan tidak bisa ditemukan, maka masyarakat meyakininya bahwa pencuri tersebut berubah menjadi pohon. Cerita-cerita mistik tersebut yang ada beredar di masyarakat saya coba angkat menjadi cerita misteri. Nah, Anda tentu bisa mencobanya karena banyak sekali cerita-cerita mistik yang ada di sekitar Anda. Dan jangan lupa tips yang pertama langsung diterapkan ya. Untuk pendahuluan di bagian pertama dari sebuah cerpen, jangan lupa buat sesuatu unsur yang menarik sehingga orang bertanya-tanya. Di sini saya mengantarkannya dengan konflik, yaitu tentang seorang laki-laki yang mengejar si pencuri tersebut. Jadi saya mengawalinya dengan konflik agar pembaca lebih tertarik untuk membaca cerita tersebut. Nah, saya sudah merangkum beberapa email yang bisa Anda kirimkan untuk rubrik cerpen. Ada koran Kompas, Tempo, Media Indonesia, Republika, dan koran Merapi, serta Minggu Pagi. Selamat mencoba ya. Terima kasih. Iya, bagaimana tayangan yang sudah kita simak bersama-sama? Ada beberapa tips yang perlu diperhatikan dalam menulis sebuah cerpen. Jadi setiap media massa memiliki karakteristik tersendiri. Nah, untuk mencobanya tentunya perlu berulang kali. Jadi jangan patah semangat apabila karya sastra cerpen Anda tidak dimuat di media massa. Coba dan coba sekali lagi. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah jika karya sastra Anda tidak dimuat di salah satu cerpen dalam beberapa bulan dan tidak ada konfirmasi dari media massa bersangkutan, Anda bisa melakukan pengiriman ke media massa yang lainnya, seperti itu. Jadi jangan khawatir, masih ada cara-cara tersendiri untuk bisa menerbitkan cerpen di media massa. Selamat mencoba. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.